Baiklah, sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai distribusi peluang gamma, gamma probability distribution ya. Nah, kita akan pelajari definisinya terlebih dahulu. Apa itu? Jadi misalkan ya, ada perubahan acak Y ya. Random variable Y itu akan disebut sebagai fungsi atau distribusi gamma. Ada parameter ya. Nah, parameternya itu adalah alfa dan beta. Perhatikan di sini alfanya itu dan betanya itu bernilai positif ya. Ini disebut sebagai perubahan acak yang memiliki distribusi gamma apabila memiliki fungsi density-nya seperti ini ya. Y pangkat alfa dikurang 1 pangkat min Y per beta dibagi beta alfa. Nah, ini bacanya adalah fungsi gamma ya, gamma alfa ya, gamma alfa. Ya, mungkin mengapa disebut distribusi gamma, ada namanya fungsi gamma. Apa itu fungsi gamma? Nah, fungsi gamma didefinisikan adalah seperti ini. Gamma alfa integral 0 hingga gitu ya. Y pangkat alfa min 1. Jadi kalau di sini alfa, di sini ada Y pangkat alfa min 1 ya. Pangkat negatif Y dy. Nah, ini adalah fungsi gamma. Nah, ini dimunculkan ya. Jadi sebenarnya kalau sifat dari fungsi density kan nanti nilainya harus sama yang ini ya. Nilai yang ini ya. Nilai ini harus sama dengan 1 kan. Nah, nilai ini tuh harus sama dengan nilainya harus sama dengan 1. Nah, kalau nanti kita munculkan ini ke atas ya, ada fungsi gammanya itu kita ada integral. Nah, nanti kalau ini bisa kita buktikan bahwa nilai ini adalah akan sama dengan 1. Maka ini salah satu spesial dinamakan ini fungsi gamma ya, fungsi gamma. Nah, ternyata fungsi gamma juga punya sifat ya. Sifat-sifat tadi di ini besaran dari ini bacanya gamma alfa, disebut juga fungsi gamma ya. Ini bisa kita verifikasi nih sebenarnya. Kalau alfanya 1 ya, maka nanti nilainya adalah gamma 1 adalah 1 sebenarnya. Ya, mungkin bisa kita bayangkan alfanya diganti 1 ya. Alfanya diganti 1 berarti Y 1 dikurang 1 kan 0. Y pangkat berapapun pas Y pangkat 0 1 ya. Jadi tinggal mana? Tinggal ini. Pangkat negatif Y dy, integral dari 0 sampai hingga. Nanti kalau kita integralkan bicara kalkulus nanti dapatnya nilainya 1 gitu ya. Kemudian sifat yang lainnya dari fungsi gamma ini, jadi gamma alfa itu adalah ada hubungannya dengan gamma alfa dikurang 1 ya. Hubungannya bagaimana? Ya, gamma alfa itu alfa dikurang 1 dikali gamma alfa min 1. Jadi misalkan mudahnya ya, gamma 3 misalkan ya sama dengan berapa? 2 dikali gamma 2 gitu ya. Gamma 3 sama dengan 2 dikali gamma 2 ya. Atau misalkan gamma 5 min 5,5 maka apa? Ya 4,5 dikali gamma 4,5. Jadi seperti itu. Tapi khusus untuk bilangan bulat, maka ini gamma n sama dengan n-1 faktorial ini. Khusus apa? Khusus n-nya integer bilangan bulat. Seperti itu ya. Tapi sekali lagi alfanya ini positif ya. Kan sudah disampaikan ini. Alfanya itu positif. Nah, seperti itu ya. Ini ciri dari ada density gamma, fungsi density gamma. Nah, kalau bagaimana kita buat grafiknya? Nah, grafiknya ini tentunya bergantung kepada apa? Bergantung kepada alfa dan beta. Nah, ini misalkan betanya dianggap tetap ya. Nah, ini kita coba alfanya, alfa sama dengan 1, maka dia fungsi turun nanti. Ya, yang ini. Kalau misalkan alfa sama dengan 2, ya dia naik, kemudian turun ya. Alfa sama dengan 4, ya dia agak landai gitu ya. Ini perhatikan mulai dari 0 ya. Mengapa? Karena ini Y-nya dari 0 sampai positif ya. Tak negatif ya. 0 masuk ya sampai dengan pokoknya hingga gitu ya.
Ini kenalan dari distribusi peluang gamma. Nah, sekarang tentunya poba acak ini pun memiliki nilai harapan dan juga varian. Nah, bagaimana harapan dan variannya? Ini ternyata teoremanya membuktikan bahwa mu atau nilai harapannya itu ya dua parameter tadi, alfa dikali beta. Sekali lagi alfa dan betanya positif ya. Kemudian variannya bagaimana? Ternyata alfa beta kuadrat ya. Ya seperti ini. Yang membedakan dengan normal apa? Kalau normal kan simetris ya. Kalau yang ini distribusi yang tidak simetris lah. Ya, cenderung tidak simetris nanti. Beragam dia tidak simetris. Nah, sekarang coba kita masuk. Bagaimana sih pembuktian nilai harapannya? Kok bisa alfa dan beta? Alfa kali beta gitu. Ya ini saja. Seperti biasa ini ya. Ini definisinya. Perhatikan ini dari negatif tangga sampai tangga definisinya. Baru kita ganti 0 sampai tangga. Mengapa? Karena definisi dari peluang gamma itu mulai dari 0. Jadi dari negatif tangga sampai 0 itu nilainya 0 ya. Ini tinggal diganti saja nih ya. Ini adalah fungsi density-nya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat fungsi density-nya ya. Kita lihat fungsi density kan ini ya. Fungsi density itu sifatnya apa? Ya kalau kita integralkan sepanjang nilai-nilainya, maka nilainya akan sama dengan 1. Ini sifatnya. Nah, kemudian kalau ini kan beta itu konstanta nih, alfa juga konstanta, gamma alfa konstanta, kan ini dy ya, ini terhadap dy, maka ini bisa ibaratnya kita kali silang ya. Jadi bisa disebutkan bahwa integral ini akan sama dengan apa? Sama dengan beta pangkat alfa ini dikali. Nah, ini sebagai modal kita untuk menyelesaikan yang ini nih, ya modal. Nah, kita kembali lagi ke fungsinya nilai harapan dari y gitu ya. Nah, ini ditulis seperti ulang yang ini ya. Ini kan ada y dikali y alfa min 1. Kalau dikalikan bagaimana? Ya, y pangkat alfa jadinya. Ini jadi y pangkat alfa ya. Kan negatif min 1 jadi dengan y jadi saling menghabiskan lah kurang lebih. Nah, itu. Jadi seperti itu saja. Kemudian tentunya ini bisa kita keluarkan ya dari integral, karena integralnya terhadap dy. Jadi tinggal 1 per beta alfa. Nah, seperti ini. Sisanya ini. Ya, sisanya ini. Nah, ini tetap. Nah, ini dari sini kok bisa seperti ini? Ya, coba perhatikan yang sini. Kalau di sini ya pangkatnya alfa min 1 gitu ya. Di sininya beta pangkat alfa gamma alfa. Nah, kalau di sini pangkat alfa bagaimana? Nah, jadinya ditambah 1. Ini juga tambah 1. Nah, seperti itu. Mudahnya seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan beta pangkat alfa, ini beta pangkat alfa tambah 1. Sisanya apa? Sisanya beta saja. Nah, sekarang di sini ada gamma alfa dan juga gamma alfa tambah 1. Kita pakai sifat yang tadi bahwa apa? Bahwa ini ya gamma alfa tambah 1 adalah ini. Tadi sifatnya bahwa alfa dikali gamma alfa. Sama gamma alfa tentunya kan nilainya positif. Sisanya apa? Sisanya adalah alfa dikali beta. Nah, itu pembuktian mengenai nilai harapan dari poba acak gamma. Nah, sekarang bagaimana variannya? Ya, tentunya kalau varian definisinya seperti apa? Kita ikut definisinya varian. Varian adalah definisinya ini kan. Y kuadrat, kemudian Y-nya dikuadratkan. Y-nya kan sudah ada nih tadi. Apa nilai harapannya tadi? Alfa beta. Sekarang kita tinggal cari apa? Kita tinggal cari yang Y kuadrat ya. Kita tinggal cari ini nih. Y kuadrat tinggal kita cari. Ya, Y kuadrat sama yang diganti apa? Y-nya kuadrat ya, ini Y kuadrat. Yang lainnya kan sama dengan ini sebenarnya. Cuma perhatikan di sini. Di sini Y kuadrat, di sini Y alfa min 1. Ya ini dikalikan, artinya kan tinggal dijumlahkan saja tuh eksponensialnya ya, menjadi Y pangkat alfa tambah 1. Ini bisa keluar karena tidak terkait dengan Y. Nah, seperti ini ya. Sama seperti penjelasan tadi,
Ya ini sifat dari ini ya. Kalau di sininya alfa min 1, maka di sininya alfa dan alfa. Nah, kalau di sininya apa di sini? Alfa tambah 1 nih. Di sininya alfa tambah 1 ya. Berarti bagaimana? Kalau tambah 1 berarti apa? Ya di sini beta alfa tambah 2 gitu ya. Beta alfa tambah 2 di sini juga sama. Alfa tambah 2 sama. Nah, tinggalkan nanti kalau ini saling menghabiskan ini ya. Sisanya beta kuadrat. Nah, sekarang ada alfa tambah 2 berarti apa? Alfa tambah 1 dikali alfa dikali gamma alfa. Nah, ini sifatnya. Berarti yang ada yang bisa kita coret ibaratnya ya, yaitu gamma alfa dan gamma alfa. Sisanya apa? Alfa dikali alfa tambah 1 dikali beta kuadrat. Ya, ini baru apa? Ini baru nilai harapan dari EY kuadrat. Nah, ya sekarang kita substitusikan saja bahwa variannya adalah apa? Yang EY kuadrat dikurangi nilai harapan Y kuadrat. Ya, ini adalah ini EY kuadrat ya. Yang ini adalah apa? Nilai harapan dikuadratkan ya. Ya kalau kita kalikan berarti alfa dikali alfa berarti alfa kuadrat beta kuadrat. Kemudian alfa beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat. Ini kan saling menghabiskan ya. Sisanya apa? Sisanya adalah beta alfa beta kuadrat. Nah, ini adalah pembuktian dari nilai harapan dan juga varian dari boba acak gamma ya.